Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Grobogan, yang kami hormati Kepala Diskominfo Kabupaten Grobogan, yang kami hormati narasumber dari Polres dan Cukai, serta Bapak Ibu tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dalam bagi hasil cukai hasil tembakau. 2. SKPPTA nomor 050/165/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Yang pertama, maksud diselenggarakannya kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada kelompok informasi masyarakat tentang ketentuan hukum dan cukai hasil tembakau. 2. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi pada kelompok informasi masyarakat mengenai ketentuan hukum bidang cukai hasil tembakau dan kehidupan pencegahan produk tembakau ilegal atau tidak bercukai. Untuk mendanai berbagai program, di antaranya adalah peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, kemudian sosialisasi di bidang cukai dan garis miring atau pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan prioritas di bidang kesehatan untuk mendukung jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan serta pemulihan perekonomian di daerah. Jadi itu sosialisasi ketentuan hukum bidang cukai hasil tembakau pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi upaya baik kita dan memberikan bimbingan dan petunjuk. Penekanan daripada cukai-cukai ilegal yang masyarakat ya, pemerintah. Jadi kita perlu sosialisasi dan undang-undang yang terkait cukai, kemudian kita juga sosialisasikan penggunaan dana BPJHT itu kita seperti apa ini memang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka di pagi luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari luar biasa. Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu dari kelompok informasi masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan semuanya sangat happy, sangat gembira dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap terbebas dari COVID-19. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di kanan kiri kita sudah kita hadirkan para narasumber yang tentunya Bapak Ibu mungkin belum kenal banget ya, ataupun baru kenal kali ini. Saya perkenalkan dulu terlebih dahulu yang ada di sebelah kiri saya Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Nur Aini Hidayah. Barangkali ada namanya yang sama dengan Bapak Ibu ya? Ada nggak Ibu Nur Aini? Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang bingung saya nanti ya. Bapak yang ada di sebelah kiri saya adalah Ibu Nur Aini Hidayah, kepala seksi
Beliau adalah kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi kantor pengawasan dan pelayanan biaya dan juga diplomatia KPNH Semarang. Namun pada kesempatan ini agar Bapak Ibu dari kelompok KIM itu tahu wajahnya. Saya minta dibuka sebentar saja ya begini. Wajah dari Ibu Nur lain. Nah, kalau Ibu saya sekarang ya, beliau sangat cantik sekali, ya, masih muda. Sama dengan Bapak Ibu semuanya, mestinya kalian sudah sekitar 35 sampai 40 tahun. Kemudian yang ada di samping kanan saya adalah Bapak Cinto. Mas Bapak itu? Oh Mas, masih bujangan. Oh dalam keluarga Bapak, panjangnya tetap Mas dan dikatakan gaya Mas Cinto. Beliau adalah kepala kami tim ITER-nya, kami tim ITER Polres. Sebenarnya apa yang lain ITER itu ya? Tindak pidana tertentu. Kemudian dia namanya tim ITER. Dua narasumber itu lebih muda daripada saya Bapak Ibu ya. Kalau saya usianya sudah hampir 60 tahun, tapi juga ini sekitar 40 tahun. Masih banyak waktu. Oh bukan 17. Iya, bukan 17. Oke Bapak Ibu, nanti pada sesi ini tentunya Bapak Ibu, ini saya sudah minta informasi ya. Kelompok informasi masyarakat yang ada di Gerobokan ini Bapak Ibu narasumber perlu kami sampaikan. Ini kami undang sebanyak 27 KIM yang ada di Gerobokan. Dengan jumlah semuanya adalah 54 orang. Jadi mungkin kami undang 2. Tapi juga ada 27 kelompok yang kita undang sehingga semuanya berjumlah 54 orang. Dari 54 orang ini kami berharap sekali beliau bisa menjadi duta informasi. Duta informasi dalam rangka pencegahan peredaran rokok di negara ini yang penting. Bapak Ibu jadi duta itu benar, tapi jadi duta itu suatu kepercayaan ya. Kepercayaan kalau tadi ada padanya semuanya. Bapak Ibu narasumber, kami sampaikan bahwa kalau KIM ini yang namanya KIM ini sebenarnya tidak beda dengan dulu yang namanya kelompok Safir. Cuma ada bedanya. Yang pertama, KIM ini sekarang ini lebih mengedepankan pada keterbukaan informasi. Jadi kalau itu namanya kelompok Safir itu ada yang berbeda, tapi kalau KIM ini jangan reformasi ya. Dan namanya kelompok informasi masyarakat yang dibentuk dari dan oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka menolak informasi dan pemberdayaan masyarakat. Semuanya tim-tim yang ada di Gerobokan masih energi dan juga tim yang ada di Gerobokan pernah menjadi suku besar tim di tingkat nasional. Juga ada tim dari Cerewet. Jadi tim dari Cerewet itu sebagai narasumber di tingkat nasional, mereka berputar-putar di Indonesia. Dan alhamdulillah makanya pada saat sosialisasi di Semarang di Gerobokan juga kayaknya juga akan ada yang menjadi duta baik juga dari tim Kementerian juga aktif ya. Tawananjo Aji Soko ada nggak di sini Aji Soko? Alhamdulillah Tawananjo itu kalau Mbak Ibu Norma ini masih ingat mungkin di sana ada namanya makam Tiang Solo ya. Makam Tiang Solo itu di sana dulu ceritanya, adalah di sana itu ada namanya pohon gandrik di depan makam itu ada untuk penangkal tir, ya ada pohon gandrik untuk penangkal tir. Sekarang juga masih ada di sana. Konon ceritanya seperti itu. Jadi tim yang ada di sini tentunya tim yang kami harapkan menjadi duta informasi yang bisa menyampaikan berbagai informasi yang nanti Bapak Ibu tangkap dari beliau dan narasumber yang ada berdua di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya waktu akan kita bagi juga. Yang pertama nanti dalam rangka penyajian materi untuk kedua narasumber dan juga untuk tanya jawab. Beliau tadi sudah tahu ini Bapak Ibu datang jam 8, tapi mohon maaf kita datang agak malam ya. Tapi saya menyadari Bapak Ibu karena apa? Tadi malam Nur saya hujan lebat di Gerobokan. Semalam hujan terus.
Ya tentunya para Grobogan itu terkenal dengan puting beliung, ya puting beliung, sering memodal ini genteng-genteng, ya pohon-pohon tunggal dan sebagainya. Dan mungkin karena juga seharian hujan terus ini, banyak hujan yang belum kering ini juga ya, akhirnya datanya tapi tak apa. Jadi Bapak Ibu masih setia dengan beliau, dia juga masih setia dengan Bapak Ibu semuanya. Makanya pada sesi pemahaman nanti saya minta Bapak Ibu untuk tetap ada di sini sampai usai. Dan yang berikutnya lagi, karena visualisasi, Bapak Ibu jangan segan untuk bertanya. Ya kalau ada hal yang dirasa masih ganjil, masih pas, ya, karena dia adalah sumber tempat bertanya. Mari untuk lebih singkatnya, nanti akan kami persilahkan beliau kepada Ibu Nurhani terlebih dahulu, ya, ada Semarang jauh-jauh. Nanti kami beri waktu untuk sekitar 20 menit, ya, 20 menit. Setelah itu langsung ke pemaparan kedua. Pertanyaan di belakang saja Bapak Ibu ya. Pertanyaan di belakang semua, biar beliau berdua menyampaikan materinya dulu. Kemudian 20 menit berikutnya adalah dari beliau Mas Agus Kami Dika. Mas Eko, sorry Mas. Saya kalau lihat wajahnya Mas Eko ini karena masih muda, biasanya laki-laki panggilnya kan Agus ya. Jadi bagus ya Agus. Maaf, Mas Eko, ya Mas Eko. Nanti juga 20 menit agar waktu ini bisa dimanfaatkan secara efisien dan cepat selesai. Saya yakin nanti sekitar jam 12 lebih sedikit ini sudah selesai. Untuk itu kami persilakan beliau kepada Ibu Nurhani Hidayah, Kepala Seksi Penjualan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Pemadya Bagian Semarang untuk memaparkan materi yang terkait dengan ketentuan di bidang cukai. Kami persilakan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sehat ya? Tadi Bapaknya sudah lucu, harusnya ini sudah nggak ngantuk ya? Ya. Atau masih ngantuk? Ya. Sudah nunggunya kelamaan? Atau datangnya telat? Nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu tadi disampaikan di sini di sini banyak puting beliung, tapi nggak ada yang pagi-pagi tadi benerin genteng dulu kan ya? Ada, makanya datanya terlambat ya. Ya Bapak Ibu, saya mau menyampaikan terkait ketentuan di bidang cukai. Mungkin ini hal yang baru buat Bapak Ibu semuanya. Barusannya betul Bapak. Ya. Bapak Ibu, ada ini kan kelompok informasi masyarakat ya. Kelompok informasi masyarakat, waktu saya tanya ke Bu Lina, Bu, KIM itu apa? Saya lupa nanya ke Bu Lina atau ke siapa ya? KIM itu apa? Kelompok informasi masyarakat. Bayangan saya itu bagian dari BIN, Badan Intelijen Nasional ya, Mas Cipto ya. Bayangan saya itu KIM apa sih? Akhirnya dijelaskan KIM itu dulu kelompok Cambero, ternyata bagian dari Kominfo. Pikir ini intelijen semua kan juga di sini, takut saya udah. Cukai itu apa Bapak Ibu? Ini kan sudah biasa terkait keterbukaan informasi publik. Kalau kelompok informasi masyarakat berarti kan sudah familiar dengan Mbak Google, dengan apa semua serba ini ya, serba dicari gitu. Cukai itu apa Bapak Ibu? Pungutan negara yang sangat terhadap barang yang ditetapkan undang-undang. Nanti sudah selesai Pak Ibu. Sudah selesai berarti semua kok. Berarti mungkin di Grobogan lebih cerdas-cerdas Pak, cepat. Belum dimulai, belum dijelaskan sudah tahu kan Pak. Dibagi materinya. Berarti ini slide-nya langsung terus sampai terima kasih gitu kan? Sudah selesai. Cukai itu betul tadi. Cukai itu dasarnya itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Nah, cukai sendiri itu apa?
Tadi sudah ada baca ya, cukai itu adalah pungutan negara. Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Nah, sifat dan karakteristik tertentu itu apa, Bapak Ibu? Nah, ada golongan besar sifat dan karakteristiknya. Yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Nah, karena apa? Karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Bagaimana caranya mengawasi kemudian membatasi konsumsinya? Itu ada di karakteristik yang keempat. Jadi makanya dilakukan pembebanan cukai agar ada keadilan dan keseimbangan di masyarakat. Nah, itu terus lanjut. Jadi tadi dengan adanya 4 karakteristik tadi, sebenarnya tujuan pengenaan cukai itu bukan semata-mata untuk penerimaan negara. Jadi kalau digrobokan ini kemudian dana bagi hasil cukainya besar, itu berarti karena apa? Karena pengawasannya, cara pengaturannya itu berhasil, ya. Karena sebenarnya tujuan pengenaan cukai itu mengatur, membatasi konsumsi barang kena cukai dalam rangka memelihara kesehatan masyarakat. Karena apa? Karena ada dampak negatif dari barang kena cukai tadi. Jadi bukan semata-mata untuk penerimaan negara. Penerimaan negara itu hanya sebenarnya boleh dibilang itu efek samping ya, efek samping karena cara membatasi dan mengaturnya dengan pelekatan atau pungutan cukai itu. Nah, barang kena cukai itu apa saja, Bapak Ibu? Sementara ini di negara kita barang kena cukai masih diatur 3 golongan besar, yaitu hasil tembakau yang biasa Bapak Ibu kenal dengan rokok. Kemudian ada minuman mengandung etil alkohol yang biasa di masyarakat dikenal dengan miras ya. Kemudian ada etil alkohol. Mungkin kalau etil alkohol ini nggak terlalu familiar ya. Cuman kemarin waktu ada COVID itu, ini etil alkohol ini sebenarnya salah satu bahan baku hand sanitizer, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke hasil tembakau ya. Tapi nanti kalaupun ada pertanyaan yang lain terkait MMA maupun etil alkohol, monggo nanti kita bisa diskusi. Nah, hasil tembakau itu salah satunya adalah sigaret. Sigaret itu ya seperti yang kalau bapak-bapak merokok ya seperti itulah sigaret. Gitu. Ada 3 jenis sigaret, yaitu sigaret putih, kretek, dan tembak minyak. Ini sepertinya di masyarakat sudah familiar ya. Tembak minyak mungkin buat orang dulu ya. Terus ada cerutu. Kabupaten Gerobokan ini kalau nggak salah juga penghasil tembakau ya, Pak Ibu. Penghasil tembakau. Tapi saya kurang paham apakah dari Gerobokan ini ada cerutu yang dihasilkan atau tidak. Biasanya kalau dari daun tembakonya bagus, pasti akan dihasilkan, akan dibuat cerutu, karena biasanya cerutu itu nilai jualnya lebih mahal. Kemudian ada tembakau iris. Ini terakhir ini di masyarakat ini lagi marak di kita tembakau iris ini. Semakin banyak sekarang ya kafe-kafe yang jualan tembakau di uren kemudian dilinting di rokok di tempat ya. Lanjut. Nah, ini juga hasil pengolahan tembakau lainnya. Kalau di kalangan anak-anak muda sekarang itu banyak kafe sama rokok elektrik gitu ya. Itu juga tetap dikenakan cukai. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu saya yakin ini kenal Bapak Ibu. Ini almarhum Didi Kempot. Nah, di lagu beliau ini ada ciri-ciri dari perwakilan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Semarang. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya diutus oleh Bapak Kapolres Gerobokan yang sedianya beliau seharusnya bisa hadir, tapi tadi pagi ada kegiatan mendadak video conference dari Barreskrim Mabes Polri, sehingga kami diutus untuk mewakili kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Kami rasa tadi sebenarnya sudah sangat banyak, sudah sangat teknis dan sudah sangat detail dijelaskan oleh Bu Heni selaku dari
dari kantor Bea Cukai, akan tetapi kami juga karena memang ditunjuk untuk memberikan sedikit sosialisasi terkait ketentuan hukum bidang cukai dari Polres Gerobokan. Lanjut. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Jadi tadi ditanyakan tipikal, jadi tipikal itu tindak pidana tertentu. Mungkin yang masih awam yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah tindak pidana lain spesialis. Artinya segala tindak pidana yang berada di luar KUHP. Kalau KUHP itu mengatur tentang tindak pidana umum yang umum ada di masyarakat, contoh penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, penipuan, penggelapan itu umum. Apa yang khusus, yang tertentu, nah, berarti di luar itu sedikit banyaknya ada 70 undang-undang yang kami awasi. Contoh illegal logging, contoh illegal mining, tambang, contoh gambling ilegal, perindustrian, perdagangan, limbah, jadi segala macam di luar tindak pidana umum. Yang mana salah satunya ada ketika di lapangan kita temui adalah masalah tanpa cukai, ya, barang DKC yang tidak mengikuti aturan undang-undang tentang cukai. Jadi saya lanjutkan, adapun dasar hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait cukai adalah Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 1195 tentang cukai. Tadi sudah juga Bapak Ibu sekalian mungkin punya materi soft copy. Di situ dia jelaskan, yaitu merujuk pada pasal 1, yaitu cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakter yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Nah, karakternya apa aja? Tadi juga sudah dijelaskan. Sebenarnya sama seperti pengulang. Karakternya itu sama. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian perlu pungutan negara untuk keseimbangan dan keadilan. Kebetulan di pasal 4 diatur BKC yang berlaku di Indonesia, barang kena cukai. Baru ada 3. Yang pertama produk hasil tembakau, etil alkohol, dan MNRA, minuman mengandung etil alkohol. Ini yang paling sering kita jumpai adalah yang produk hasil tembakau dan MNRA. Kemudian barang kena cukai ini adalah 3 jenis BKC. Kemudian itu juga kami cantumkan untuk jenis-jenis dari BKC tersebut. Contoh produk hasil tembakau, di situ jelas ada beberapa macam sigaret, mulai SKN, SPN, SKT, SPT, sampai hasil olah tembakau lainnya. Kemudian untuk MMA di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan A, yaitu minuman keras yang di bawah dari 5%. Kemudian golongan B 5-20%, golongan C 20-55%. Kebetulan kalau di Indonesia sangat jarang kita jumpai minuman keras yang di atas 55%, karena tentu itu sangat membahayakan bagi kesehatan. Jadi perlu saya tambahkan, di Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, itu salah satunya adalah mengatur perubahan regulasi hukum terkait perdagangan. Apa yang berubah? Dulu kalau kita di Undang-Undang Perdagangan yang lama, ketika setiap pelaku usaha yang melaksanakan usaha perdagangan tidak punya SIUP, surat izin usaha perdagangan, mutlak itu pidana. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, hal itu diperbarui. Tidak serta-merta ketika pelaku usaha melakukan usaha perdagangan tidak punya izin, pidana. Nah, ini patut Bapak Ibu sekalian tahu juga, karena Bapak Ibu selaku kelompok informasi masyarakat. Di Undang-Undang Cipta Kerja merubah terkait regulasi perdagangan,
berbasis resiko, Bapak Ibu ya. Berbasis resiko. Yang seperti apa berbasis resiko? Jadi diklasifikasikan mulai dengan resiko tinggi, resiko menengah, resiko rendah. Ketika dia usahanya masuk dalam kategori resiko menengah dan rendah, tidak memiliki SIUP, bukan langsung serta-merta pidana, tapi ada sanksi-sanksi penyertanya yang awal. Akan tetapi ketika dia usahanya masuk klasifikasi tinggi, ketika dia melaksanakan usaha itu dan tidak punya SIUP, itu pidana. Apa dia klasifikasi tinggi? Salah satunya perdagangan minuman beralkohol. Kemudian ada juga perdagangan barang berbahaya dan beracun B3. Itu nanti akan ada daftar laporannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu salah satu upaya pemerintah supaya kegiatan berusaha tidak mengalami tidak mengalami kesulitan di tengah wabah ini juga. Jadi dibantu dengan membagi klasifikasi resikonya. Itu tambahan. Lanjut. Ini merupakan data APBN tahun 2017 sampai 2021, yaitu kontribusi cukai terhadap pendapatan negara. Kita lihat dari 2017. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawabnya ada door prize-nya. Ada door prize-nya juga. Tadi saya sudah diskusikan sama Bu Alina, ada door prize-nya. Aku nggak tahu door prize-nya bukan apa ya ini ya. Nanti tak bagian nanti nggak ditanya, tapi pokoknya itu baca ya. Hasilnya apa nanti door prize-nya diterima dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas disyukuri, karena kalau kita syukuri apa yang berikan pada kita, insya Allah SWT berikan yang lebih baik lagi. Untuk pertanyaan ya, sesi pertama ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang ditujukan kepada beliau Ibu Haini Hidayat. Ya, ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibu perlu sampaikan kepada Ibu Nur Haini Hidayat. Pengenaan cukai, yang saya tanyakan adalah penentuan besaran cukai untuk rokok. Tadi disampaikan berdasarkan kapasitas produksinya. Mungkin nanti ada beberapa yang saya butuh bantuan dari Mas Tito ya. Tadi dari Pak Makan ya, penentuan besaran cukai untuk rokok itu berdasarkan perbatang. Betul Pak, itu tarifnya tarif perbatang Pak. Terus perusahaan-perusahaan rokok melakukan manipulasi. Kalau mereka sudah sampai di tadi golongan 1 yang di atas 2 miliar batang tadi, kemudian mereka melakukan manipulasi dengan membuat merek-merek baru ya Pak. 2 miliar batang itu tidak tergantung merek Pak. Jadi produksi dari perusahaan tersebut kalau memang sudah di atas 2 miliar batang ya sudah produksi hasil perusahaan itu, pabrik itu sudah masuk pabrik golongan 1. Jadi yang dihasilkan semua rokok dari pabrik baru itu semuanya golongan 1 Pak. Nah kalau ada Bapak temukan di pasaran ada jarum golongan 2 itu sebenarnya mungkin masyarakat kenalnya itu jarum, tapi itu ada pabrik-pabrik lain yang mungkin memang yang punya juga yang punya jarum, tapi itu bukan pabrik jarum Pak. Memang di sekitaran Demak itu ada banyak, ada Mulia, ada Manggala, ada sekitar Roberta, itu memang yang punya sepertinya induknya itu sama seperti yang punya jarum, itu pabrik yang berbeda. Di kami itu di bea cukai itu ada yang namanya ini Pak, KUKTER, hubungan keterkaitan. Jadi antara pabrik A dan pabrik B itu dia ada keterkaitan atau tidak. Kalau Sampurna itu di seluruh Indonesia ada keterkaitan, makanya Sampurna itu
semua produknya golongan 1, Pak. Kalau yang Bapak temukan, yang Bapak bilang itu produknya Jarum, itu sebenarnya bukan. Karena apa? Di hubungan keterkaitan itu ada salah satu syarat bahwa perusahaan yang tumbuh haji itu dia harus punya semuanya sendiri, manajemen sendiri, dari keuangan sendiri, ada primerinya sendiri, ada alatnya semua sendiri, dan tidak ada yang boleh disaling pertukarkan atau misal dari Jarum ngirim bahan baku ke situ, itu tidak bisa, Pak. Semua harus diproduksi di pabrik itu sendiri, Pak. Jadi sepertinya tidak ada Jarum yang golongan 2 buatan enten, Pak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa cukai tidak diterapkan terhadap barang jenis narkoba? Ini nanti saya minta bantuan Mas Victor, kenapa ya? Tapi di sepemahaman kami, Pak, narkoba itu barang terlarang, Pak. Narkoba itu barang terlarang. Kalau narkoba dikenakan cukai, itu nanti masyarakat semua akan beli, Pak. Dan semua akan geleng-geleng gitu, Pak. Karena cukai itu pasti juga terjangkau masyarakat. Buktinya apa? Buktinya rokok harganya naik terus saja, rokok tetap banyak. Saya bisa buktikan itu dengan apa? Dengan penerimaan cukai yang nggak pernah turun, Pak. Dan produksi hasil tembakau yang ada di kami, yang di bawah pengawasan kami, di pantauan kami itu produksinya tiap tahun naik, nggak pernah turun meskipun tarifnya naik. Itu. Nah, kalau narkoba dikenakan cukai, nanti kayak pom ngawasinya itu, dan sepertinya memang nggak pas ya kalau narkoba dikenakan cukai. Karena apa? Karena cukai itu memang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu tadi, tapi sepertinya bukan barang terlarang ya, yang masih boleh. Kalau narkoba barang terlarang. Tadi kan disampaikan sama Sito tadi bahwa ada beberapa barang yang di Indonesia memang baru 3, tapi ada beberapa barang lain yang sebenarnya itu sudah diketok, disetujui sama DPR, tapi implementasinya belum. Memang ada seperti kantong plastik, kemasan dan wadah plastik, diapers itu pokok-pokok itu juga, itu sebenarnya juga sudah disetujui DPR tahun 2020, tapi implementasinya belum. Terus alat makan dan minum yang sekali pakai pun minuman bersoda ini di tahun 2021 juga sudah disetujui DPR. Cuman memang belum implementasi. Dilihat dari barang itu, semua barang itu memang dibutuhkan, dipakai, tapi bukan barang yang dilarang ya. Itu pun tadi seperti di rumah sakit. Kalau rumah sakit itu kan mungkin kondisi darurat ya, kondisi darurat yang memang membutuhkan itu, dan kayaknya nggak semuanya, dan itu pun yang menggunakan juga mungkin hanya dokter anestesi aja ya, nggak semua dokter bisa menggunakan itu. Nanti mungkin ditambahkan sama Mas Cito. Terus tadi yang Pak mau ditambahkan dulu atau nanti aja, Mas? Nanti aja. Siap. Terus seandainya dari Pak Suroso tadi, seandainya mengetahui ada yang menjual rokok ilegal, apa tindakan kita? Melapor kemana? Apa penjualnya kena hukuman? Ini Pak, memang kami dalam bagian hasil tembakau itu sebenarnya ide awal pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau dikembalikan ke masyarakat penghasil dan penghasil cukai dan penghasil tembakau itu sebenarnya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Makanya di tahun 2021 itu refocusingnya untuk penegakan hukum besar. Kalau di tahun 2020 bukan ketika ada pedagang miras di sekitar atau di desa. Yang pertama, mungkin izin gue ini nanti bisa menambahkan juga. Yang pertama gini, BKC atau Badan Cukai, bukti utama dia sudah membayar adalah tentu dalam produk yang dia produksi sudah dilengkapi kita cukai. Kita cukai sendiri nanti harus dicek lagi apakah itu memang benar dia sudah sebagai bukti dia membayar cukai atau belum, apa bukan. Karena tadi juga dijelaskan di paparan gue ini perbedaan kita cukai yang palsu, kita cukai yang asli. Kemudian untuk nanti wilayah peredarannya, nah nanti dari gue ini mungkin bisa izin menambahkan
kabupaten, provinsi, atau bisa beredar secara nasional. Kemudian untuk tindakan pedagang miras di desa, seperti saya jelaskan yang tadi waktu saya memaparkan, dalam Undang-Undang Perdagangan yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang familiar viralnya disebut Omnibus Law, karena dia begitu banyak undang-undang dirangkum dalam satu undang-undang. Di situ ada perubahan pada Undang-Undang Perdagangan, yaitu izin perdagangan yang berbasis resiko, diklasifikasikan berdasarkan resiko. Resiko tinggi, menengah, rendah. Di mana minuman keras, perdagangan minuman beralkohol masuk dalam klasifikasi tinggi. Sehingga ketika Bapak Ibu menanyakan ada di sekitar kami menjual miras, itu masuk klasifikasi tinggi, sehingga wajib dari pelaku usaha tersebut memiliki perizinan, baik izin untuk menjual minuman beralkohol atau SIUMD, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, kemudian sekarang juga menggunakan license system, wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha, itu wajib. Baik itu dia distributor, baik itu dia subdistributor, baik itu dia pengecer, ya. Nah, jadi mau dia pedagang-pedagang yang menjual miras wajib punya izin.